Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Ibu, sepertinya sekarang pertemuan pertama kita ya. Iya, Bu. Sudah kenal sama Ibu? Belum, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Putri, bisa dipanggil Ibu Putri. Asal Ibu dari Padang Panjang. Ananda sendiri? Perkenalkan, nama saya Rahmi Suci, bisa dipanggil Rahmi. Asalnya dari Sungai Tarap. Sungai Tarap. Bagaimana kabarnya Rahmi? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bagaimana perjalanannya tadi? Lumayan capek ya, Bu. Lumayan capek. Kalau boleh Ibu tahu tujuan Rahmi datang ke sini untuk apa ya? Jadi begini, Bu. Rahmi ada sedikit permasalahan gitu, Bu. Rahmi sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Sudah tahu apa itu konseling? Belum. Di sini Ibu jelaskan ya. Bimbingan konseling itu adalah interaksi antara konselor dan klien atau konseli, di mana konselingnya di sini Rahmi dan konselornya Ibu. Di sini guru BK konselor membantu klien dalam memecahkan permasalahannya. Tidak hanya memecahkan permasalahannya, guru BK juga bisa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi bakat minat yang dimiliki. Jika misalnya Rahmi ada punya bakat yang terpendam, nah itu bisa konsultasi sama guru BK untuk mengembangkannya. Selanjutnya yaitu Rahmi tidak perlu takut masalah atau data-data yang Rahmi berikan kepada Ibu diketahui oleh orang lain, karena di BK ini, bimbingan konseling ini ada beberapa azas. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan, di mana data dan keterangan yang diberikan oleh klien tidak akan disebarluaskan oleh guru BK karena bersifat rahasia. Selanjutnya itu norma keterbukaan. Di sini Rahmi bisa terbuka dengan Ibu apapun yang Rahmi rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya itu ada norma kenormatifan, di mana di sini kita menjalankan norma-norma yang berlaku pada BK. Selanjutnya azas kegiatan, di mana azas kegiatan berupa kegiatan konseling kita pada hari ini. Apa sampai di sini Rahmi paham? Paham, Bu. Jadi apa yang bisa kita diskusikan? Jadi begini, Bu. Kami ada sedikit permasalahan. Kemana permasalahannya di sini? Kami ada ketakutan atau kecemasan gitu, Bu. Kecemasan seperti apa? Kecemasan pada saat mengendarai motor gitu, Bu. Terus hal itu membuat Rahmi sampai sekarang tidak ingin mengendarai motor. Apa yang membuat Rahmi ketika mengendarai motor? Takut jatuh, Bu. Sebelumnya Rahmi sudah pernah jatuh? Sudah, Bu. Dulu kan begini, Bu. Kejadian ini terjadi pada saat saya kelas 2 SMP kalau nggak salah. Dulu tuh saya pernah mengendarai motor atau belajar tuh sama kakak saya kan, Bu. Nah, itu pada saat umur saya 12 tahun atau 13 tahun tuh. Udah bisa saya mengendarai motor, tapi hal itu tidak berselang lama itu, Bu. Karena ada suatu kejadian yang menimpa saya sehingga membuat saya trauma dan cemas gitu selalu, Bu. Kejadiannya seperti apa, Rahmi? Jadi kayak pada saat itu saya pulang les, kemana les ini selalu pulangnya sore kan, Bu. Ya. Sore. Biasanya saya lewat
jalan biasa sama teman saya. Di sini posisinya saya yang dibonceng dan teman saya yang mengendarai motor. Biasanya ada juga saya yang mengendarai motor tuh Bu. Pas di hari itu teman saya mengendarai motornya Bu. Nah terus biasanya Kak saya lewat jalan yang sesuai yang kami lewati yang sering gitu Bu. Tapi ketika itu tidak jalan di situ karena ada razia Bu. Pas itu umur kami kan belum mencukupi umur untuk membawa motor gitu bukan, belum bisa buat SIM. Jadi karena hal tersebut berputarlah kami jalannya gitu jauh dari jalan yang sebelumnya untuk menempuh rumah saya itu lebih jauh jalan di situ Bu. Terus lewat situlah kami. Nah teman saya, menurut penuturan teman saya, anggap saja namanya berinisial P. Di sini dia yang mengendarai motor katanya ada kayak apa namanya? Kayak hewan yang melintas gitu Bu. Jadi kaget lah dia, pas dia kaget tuh konsentrasinya buyar gitu Bu. Terus karena udah nggak konsentrasi, motornya ya kendali itu lepas kendali lah gitu kan Bu kan. Menabrak sampai motor tuh menabrak pagar orang yang tinggal di situ, di daerah situ gitu Bu. Kami jatuhnya jauh dari rumah saya, nggak di daerah rumah saya. Nah terus pas itu tuh kondisi saya yang lebih parah daripada teman saya. Jadi bagaimana tanggapan orang tua Rahmi dengan kejadian tersebut? Tanggapannya ya pada saat itu melihat saya kondisi saya yang sangat mengenaskan lah gitu bukan. Saya nggak sadar, terus kepala saya dijahit, ya sedih lah namanya orang tua gitu kan Bu. Nah itu yang membuat salah satu saya cemas dan mengendarai motor. Rahmi tadi kecelakaan dan mengakibatkan luka-luka ya. Ya Bu. Lalu orang tua Rahmi cemas di sini, benarkah demikian? Ya Bu. Rahmi mengatakan Rahmi takut membawa motor. Rahmi mengatakan Rahmi takut membawa motor. Di sisi lain pada kejadian tersebut Rahmi dibonceng. Bagaimana itu? Ya di sini memang saya yang dibonceng, tapi saya lebih rasanya trauma atau kecemasannya lebih tinggi, sedangkan harusnya kan teman saya itu kan Bu, teman saya mengendarai. Tapi kan apa Bu, setiap orang tuh memiliki kecemasan yang berbeda-beda kan Bu. Mungkin dia bisa mengatasi hal tersebut, saya tidak bisa, karena itu saya datang ke sini Bu. Jadi kecemasan yang Rahmi rasakan hanya ketika membawa motor saja atau pada saat sekarang juga digonceng juga cemas Rahmi? Kedua-duanya Bu. Kedua-duanya. Pada saat sekarang ada tidak Rahmi mencoba untuk membawa motor? Pada saat sekarang tidak ada mencoba Bu, cuman berkeinginan ada gitu Bu. Bisa mengendarai motor tuh ada, cuman untuk lebih apa namanya, lebih mau belajar lagi itu kan Bu, mencoba untuk mengendarai motor lagi itu enggak kayak. Untuk bepergian Rahmi dengan apa? Biasanya saya diantar Bu, kalau enggak abang, kalau enggak ada teman, kalau enggak sama ojek, kalau enggak sama bapak. Pada saat dibonceng tersebut Rahmi merasa takut pada saat motornya melaju dengan lambat. Rahmi merasa takut atau pada saat motornya kencang saja? Pada saat motornya kencang mungkin Pak. Jadi Rahmi takut dibonceng pada saat motornya kencang. Ya. Apa pada saat dibonceng dengan teman Rahmi merasa takut? Tergantung Bu. Kalau temannya bawa kencang takut nih Bu. Kalau bawanya ya santai, lambat, nggak takut Bu. Pada saat takut tersebut hal apa yang Rahmi rasakan?
Yang saya rasakan, ya kepikiran bakal jatuh enggak nih ya, bakal jatuh enggak ini kayak gitu. Apa tindakan Rahmi pada saat itu? Mencoba untuk berdoa itu Bu. Tidak mencoba untuk berbicara kepada orangnya bahwa motornya lambat-lambat aja. Enggak Bu. Kalau dengan keluarga? Kalau dengan keluarga enggak Bu. Maksudnya enggak cemas ya Bu. Karena selama ini keluarga kami enggak pernah yang bawa-bawa kencang Bu. Mungkin karena mungkin mereka udah tahu Mi punya trauma, kecemasan kayak itu, makanya enggak pernah kencang Bu. Ya, lalu Dulu kan Bu, sebelum ada kejadian tuh pernah dibawa kencang sama abang gitu kan. Takut, pasti dia takut, tapi enggak terlalu cemas kayak gini loh Bu. Tapi sudah terjadi hal itu, makanya Rami kencangnya dikit pas was itu. Suka apa ya, tangan gemeteran gitu Bu. Tuh jantung Rami tuh kayak berdebar gitu. Kayak gitu lah Bu. apa sebelumnya Rahmi sudah mencoba untuk mengatasi kecemasan Rahmi tersebut? Belum pernah Bu. Belum pernah. Jika membayangkan peristiwa ketika Rahmi jatuh waktu itu, bagaimana perasaan Rahmi? Cemas, takut, pasti deg-degan gitu Bu. Sampai saat sekarang ini. Sampai saat sekarang ini. Berarti di sini Rahmi merasa takut pada saat dibonceng dengan teman saja, dengan keluarga tidak. Ya Bu. Berarti Rahmi cemas ketika membawa motor, tidak hanya ketika membawa motor, namun dibonceng oleh teman juga. Dan sampai saat sekarang ini, jika membayangkan peristiwa tersebut, Rahmi merasa cemas, deg-degan dan gemetaran. Benarkah demikian? Benar Bu. Ibu paham dengan apa yang Rahmi rasakan. Apa Rahmi mau mengurangi kecemasan tersebut? Mau Bu. Dari kecemasan Rahmi tadi, sekitaran skala 1 sampai 10, kecemasannya berada di skala berapa? 9 sampai 9,5. 9,5. Coba Rami tutup mata. Bayangkan di sini Rahmi membawa motor, dibonceng teman, dan itu Rahmi membawa motor di jalan yang sepi. Tidak ada pengendara motor atau mobil yang lainnya. Bagaimana perasaannya Rahmi? Masih deg-degan Bu. Berada di skala berapa? 8,5. Coba di sini Rahmi bayangkan Rahmi membawa motor sendiri, tidak ada pengendara lain yang berada di belakang maupun di berlawanan arah. Di sini Rahmi cuma sendiri membawa motor dengan tenang. Bagaimana Rahmi? Di skala berapa? 8 Bu. Coba bayangkan Rahmi di sini membawa motor di jalan yang ada kendaraan motor di berlawanan arah. Di sini Rahmi diawasi oleh abang. Rahmi membawa motor dengan tenang. Bagaimana Rahmi? Masih 8 Bu. Coba bayangkan Rahmi di sini membawa motor, bonceng teman, dan diawasi oleh abang di belakang. Tidak ada pengendara lain di jalan tersebut. Jalan tersebut sepi, jalannya juga bagus. Bagaimana perasaannya Rahmi? Di skala berapa? 7,5. Bayangkan
Coba bayangkan Rahmi membawa motor dengan membonceng teman, ada pengawasan abang, dan ada motor di belakang, dan dia berlawanan arah juga ada pengendara motor. Di sini Rami bawa motornya pelan-pelan dengan tenang. Berada di skala berapa, Rami? 7,5 Bu, masih 7. Coba bayangkan Rahmi membawa motor sendiri dengan pelan, ada abang yang mengawasi. Di belakang tuh ada pengendara motor di berlawanan arah, ada juga pengendara motor. Di sini Rahmi membawa motor dengan tenang. Berada di skala berapa? 7 Bu. Rahmi coba buka matanya. Dari skala 10 tadi sudah berkurang sampai 7 ya. Jadi kecemasan Rahmi sudah mulai berkurang. Di sini Rahmi membawa motor, berkurangnya kecemasan Rahmi tersebut dengan penguasaan dari abang tadi ya. Rahmi berkurang kecemasannya. Maka demikian. Benar Bu. Bagaimana perasaannya Rahmi? Sudah cukup lebih tenang dari sebelumnya Bu. Untuk konseling ini mungkin tidak sekali konseling saja untuk berkurangnya kecemasan tersebut. Bisa kita konseling pada hari selanjutnya. Dari konseling tadi, apa kesimpulan yang Rahmi dapat? Kesimpulannya Bu, di sini mungkin Rahmi bisa sedikit tenang ketika Rahmi mengendai motor itu diawasi oleh keluarga seperti abang mungkin atau papa kan Bu. Nah, terus lebih tenangnya lagi kalau yang Rahmi rasakan ketika tidak ada motor gitu Bu. Tidak ada pengendara lain. Tidak ada pengendara lain. Cuman tetap masih diawasi oleh keluarga. Baik Rahmi, terima kasih untuk konselingnya. Untuk konseling selanjutnya Rahmi bersedia untuk konseling dengan Ibu. Sedia Bu. Nanti kapan bisanya Ibu kabari lewat WA ya. Ya, Bu. Terima kasih Rahmi. Sama Bu.